sistem transmisi CVT-nya kami suka ya. Ini sigap dan juga halus. Ya, dan sudah 100. Yes, ya ini lumayan baik ya secara tadi performanya. Tapi menurut catatan kami. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan hari ini di sebelah kami sudah ada sebuah the all new Toyota Vios. Dan Toyota Vios ini nggak kerasa ya, dia sudah masuk ke generasi keempat. Dan ini adalah Toyota Vios pertama yang sudah bukan taksi lagi. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, langsung aja, this is it, CVT Review the all new Toyota Vios. Oke, seperti biasa sebelum kami memulai reviewnya, kami akan flashback sedikit nih, menginformasikan kepada kalian tentang sejarah dari Toyota Vios ini. Ya, pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Toyota Vios di generasi pertamanya, itu pada tahun 2003. Ya, seperti yang kita ketahui, Toyota Vios ini sebenarnya menggantikan peran dari Toyota Soluna. Ya, kalau kalian ingat dulu ya, itu Toyota Soluna banyak berseliweran di jalanan tanah air ya, di era 90-an akhir sampai 2000 awal. Nah, akhirnya digantikan dengan Toyota Vios ini di generasi pertamanya pada tahun 2003 ya, dan pada saat itu juga sama seperti Toyota Soluna, Toyota Vios ini juga banyak dijadikan sebagai armada taksi ya, karena memang terkenal sekali dengan reliability-nya gitu ya, Toyota gitu, udah nggak mungkin diraguin lagi lah. Dan akhirnya masuk ke generasi keduanya, yaitu di tahun 2007. Ya, waktu itu dia berbagi basis dengan saudaranya, versi hatchbacknya yaitu Yaris, Toyota Yaris Bapau yang bulat dan sangat legend juga terkenal ya. Nah, ada juga versi sedannya yaitu Toyota Vios generasi kedua di tahun 2007. Sama juga, dia masih dijadikan sebagai armada taksi ya, karena mengingat mobil ini tuh badak emang ya. Ini bisa banget diajak jalan jarak tempuh jauh gitu, mobil ini bisa banget. Nah, lalu kemudian masuk ke generasi ketiganya di tahun 2013 ya, Toyota Vios. Ini berbagi basis juga dengan versi hatchbacknya, saudara hatchbacknya yaitu Toyota Yaris. Wah, itu Toyota Yaris Lele kalau kalian ingat ya. Kemudian berlanjut ke faceliftnya ya, itu Yaris Joker kalau nggak salah di kisaran tahun 2020 ya. Dan juga kalau kalian notice sebenarnya Toyota Vios ini juga ada loh versi faceliftnya, tapi sangat jarang sekali di jalanan ya, sampai akhirnya ya, ini dia generasi keempat dari Toyota Vios ya, terbaru, yang akhirnya tidak lagi dijadikan armada taksi ya. Kalau kita tahu versi taksinya si Vios ini ya namanya Toyota Limo waktu itu. Sudah tidak ada lagi versi Toyota Limonya, jadi ini adalah benar-benar Toyota Vios yang udah nggak ada lagi image taksinya. Ini benar-benar Toyota Vios. Oke, itu aja tentang sejarahnya. Sekarang kita bahas soal desainnya. Cantik ya, bagus banget, bener-bener fresh jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dia, garis-garis ini tegas banget. Dia menggunakan bahasa desain terbaru Toyota yaitu keen look gitu ya. Wah, ini tajam-tajam banget. Dan kami juga suka dengan desain headlampnya. Ya, desain headlampnya ini dia bagus, dia sudah full LED ya. Baik dari dia sudah dilengkapi dengan LED DRL gitu ya. Kemudian juga untuk lampu utamanya, ini yang kami suka, dia masih menggunakan proyektor LED ya, headlamp. Jadi kecil-kecil gitu, bagus, cantik. Dan begitu pula juga untuk lampu sennya. Lampu sennya dia juga sudah menggunakan lampu LED, tapi dia kedipnya itu pulse-nya tuh gitu ya, bukan yang gini banget tajam, tapi dia pulse-nya pelan-pelan. Sama seperti yang ada di Toyota Race tipe G gitu ya. Sampingnya juga kami suka banget, desainnya sekarang udah ala-ala liftback gitu ya. Dia sekarang dimensinya, dia selain dia semakin lebar, dia juga semakin memanjang sekarang dimensinya. Dan dia ala-ala liftback gitu, bagus. Ya, dan untuk desain velgnya sendiri, dia juga bagus, kami suka. Dia sekarang incinya
velgnya itu berukuran 17 inci. Kemudian lanjut ke belakang, ini dia yang kami juga suka, desainnya sekarang udah bener-bener fresh banget. Wah, keen look banget, lancip-lancip gitu ya, desainnya sangat modern, dinamis juga. Dan kemudian juga untuk lampunya, lampu belakangnya ini juga yang kami suka, dia ada LED bar gitu ya untuk lampu senjanya. Untuk lampu rem, lampu mundur, lampu sennya itu udah full LED, dan lampu sennya ini nggak cuma LED biasa, dia sudah sequential LED. Wah, nice banget ya. Dan pastinya dia juga sudah dilengkapi dengan beberapa parking sensor dan juga parking kamera. Ya karena memang mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur TSS, sistem keselamatan aktif dari Toyota yang Toyota sebut sebagai Toyota Safety Sense. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya ketika sudah berkendara. Oke, sekarang kita bahas bagasi dari Toyota Vios generasi terbaru ini. Yes, ini dia salah satu keunggulan dari Toyota Vios dari generasi sebelumnya. Ruang bagasi ini luas banget. Aduh, gila, ini dalam, luas gitu ya sampai ke sana. Dan ruang bagasi ini bisa mencapai hampir 557 liter. Spare tire-nya dia full size ya, dengan ada velgnya juga di sini. Ya, jadi kalau naruh barang, stick golf nih masuk nih, bisa dilintangin gitu ya. Nice banget. Oke, sekarang kami sudah ada di baris kedua dari the all new Toyota Vios generasi keempat. Ya, tapi sebelum kami melanjutkan reviewnya, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami @cvt.indonesia. Dan jangan lupa main juga ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia baris kedua dari Toyota Vios terbaru. Ya, dan first impression kami duduk di sini cukup nyaman ya, karena memang kursinya ini sudah dibalut dengan leather ya, kombinasi, tapi dia mostly ini sudah dibalut kulit gitu ya, dan enak, bagus, empuk kursinya. Di sini ada bagian bahan fabriknya di sini ya, nice, bagus. Nah, tapi kalau bicara soal headroom, ya ini tinggi gua hanya 172 cm, dan ini headroom yang kami dapatkan ini cukup terbatas ya, ini hanya di 2 jari saja kurang lebih gitu ya, karena memang ya, seperti yang kami mention sebelumnya, desain ini sekarang sudah ala liftback gitu ya. Jadi agak landai di bagian belakang sini atapnya. Jadi headroomnya cukup terbatas. Untuk legroomnya sendiri ya mumpuni lah ya. Ini ada sekitar 8 jari gitu ya. Ini posisi duduk kami. Dan untuk footroomnya juga masih enak ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, ini masih bisa dibilang tidak sebaik dalam urusan ini ya, space gitu ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, ini yang unik ya. Untuk penumpang baris kedua ini dia sudah dilengkapi dengan headrest ya untuk ketiga penumpang. Tapi headrestnya ini lucu desainnya. Kalau untuk yang penumpang baris kedua yang bagian kanan dan kiri, ini dia fix ya. Jadi nggak bisa di-adjust untuk headrestnya. Yang bisa di-adjust hanya di penumpang tengah sini. Dan sayangnya juga di sini juga belum dilengkapi dengan armrest gitu ya. Dan di belakang sini dia ada 2 kisi AC blower gitu ya di sini. Tapi tidak bisa diatur suhunya, hanya bisa diatur blowernya. Dan di bawahnya di sini ada 2 port USB-A. Ya, lumayan lah ya untuk ngecharge gadget bagi kalian yang duduk di baris kedua dari Toyota Vios ini. Oke, itu aja dari baris keduanya. Langsung aja kita cek ke driver seat. Oke, sekarang kita udah ada di driving seat dari the all new Toyota Vios. Oke. Nah, first impression kami ketika duduk di bagian sini ya. Ini desain dashboardnya sudah benar-benar berubah. Kami suka sih dengan layoutnya ya, bagus. Dia kombinasinya nih, bahan-bahannya juga ya masih didominasi dengan plastik ya, keras, tapi dia cukup solid plastiknya. Di sini masih ada bagian soft touch-nya yang berwarna coklat gitu ya, dan ada stitching asli di sini, ada silver aksennya gitu ya. Oke, nah kemudian juga bicara soal ini head unitnya, dia ukurannya cukup besar ya, dan fiturnya ini yang kami suka, dia sudah cukup lengkap, dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless, bisa juga secara wireless, jadi nice banget. Dan di sini juga ada fitur untuk ngecek e-money kalian atau flash kalian ya, jadi bisa cek langsung di sini, ada NFC-nya buat handphone kalian yang ada NFC-nya, support NFC, bisa cek di sini untuk e-money kalian. Kemudian juga yes, ini untuk pengontrolan AC-nya ya. Ini seperti yang kami mention juga sebelumnya, Toyota Vios terbaru ini dia sudah menggunakan platform dari Daihatsu New Global Architecture atau DNGA ya. Jadi
ada beberapa some parts gitu ya, dia sharing parts gitu ya, common parts dengan saudara-saudaranya seperti Toyota Veloz dan Toyota Race juga. Di kontrol AC-nya nih, ya dia AC sama persis nih ya. Dan ini untuk shift knob-nya, ya ini juga sama persis feel-nya, sama seperti di Toyota Veloz, seperti di Toyota Race, ini sama ya shift knob-nya, gear shift-nya. Lalu bagusnya dia sudah dilengkapi dengan auto electronic parking brake dan juga udah ada auto hold ya. Kemudian untuk ruang penyimpanannya nih tidak sebaik dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya tuh tempat penyimpanannya banyak banget, terutama cup holder gitu ya. Tapi di Vios terbaru ini ya dikurangi lah ya, agak dikurangi gitu ya. Di kiri di door trimnya, di sini ada cup holder juga, bagus, mekanismenya kami suka gitu ya. Tapi di sini ya, di sini juga ada cup holder seperti ini ya desainnya, dan ada ruang penyimpanan juga tertutup di sini. Sisanya ya hanya ruang penyimpanan terbuka yang cukup terbatas. Ya bagusnya di sini ada juga tempat penyimpanan dan bisa berfungsi juga sebagai armrest gitu ya. Oke, nah sama seperti juga di belakang, bahan kursinya ini juga sama, dia kombinasi antara leather dan juga ada fabricnya ya, ada stitching warna putih seperti ini, bagus gitu ya. Dan door trimnya juga sama, dia masih dominasinya berbahan plastik seperti ini. Tapi bagusnya di sini ada aksen-aksen diamond cut gitu ya, piano black finish warnanya, cakep. Dan di sini juga masih ada material soft touch gitu ya untuk armrestnya. Oke, kemudian beralih ke sini, instrumen clusternya, ya dia bagusnya sudah full digital. Ini sama persis dengan yang ada di saudaranya Toyota Veloz gitu ya. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Dan kami suka ketika kami menyalakan mesinnya, ya dia sudah start top engine karena sudah keyless entry juga. Ada animasi Toyota Vios-nya, keren banget. Dan di sini ada pilihan 4 desain ya dari speedometernya yang bisa kalian pilih. Dan untuk setirnya sendiri, ya ini common parts juga dengan yang ada di Toyota Race ya, GR. Ya bedanya di sini nggak ada logo GR Sportnya gitu ya. Tapi sama persis, dia sudah dilengkapi dengan pedal shifter di sini untuk mengatur MID-nya. Dan di sebelah kanan ini, ya ini yang menarik, ini ada tombol untuk mengatur adaptive cruise control. Ya ini adalah salah satu fitur di TSS-nya. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkap lagi ketika kita berkendara. Dan di Toyota Vios terbaru ini dia ada 2 mode berkendara. Ya satu itu adalah power mode atau PWR, short press aja, tekan sebentar. Dan untuk long press dia menjadi eco mode gitu ya. Tapi kalau by default dia normal gitu ya ketika kita nyalain mesin lagi. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita bahas dapur pacunya. Oke, so ini dia engine bay atau ruang mesin dari Toyota Vios terbaru ya. Dia cukup berantakan, tapi setidaknya bagusnya engine blocknya sudah ditutupin cover di sini ya, dan ada emblem Toyota dan Jewel VVT-i. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri, dia menggunakan mesin dengan kodenya itu 2NRVE, yaitu mesin yang sama digunakan di Toyota Veloz, Toyota Avanza yang 1.5 ya, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 106 PS ya, dan torsinya itu di 138 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive melalui sistem transmisi CVT. Ya pastinya bagus, dan kami selalu suka ya dengan sistem transmisi CVT-nya Toyota yang tergolong halus dan power delivery ini ya smooth gitu. Dan terkenal hematnya mesinnya. Oke, so langsung aja kita rasakan gimana sensasi berkendara dari si Toyota Vios ini. Oke, sekarang kita udah ada di jalanan biasa, dan gimana sih impresi berkendara dari the all new Toyota Vios generasi keempat ini? Nah, first impression kami ketika mengendarai mobil ini, yes, khas Toyota. Bicara soal kenyamanannya, Toyota nggak perlu diraguin lagi. Ya, tadi kita udah lewatin speed bump yang lumayan sadis gitu ya. Tapi suspensi mobil ini tuh bener-bener terasa nyaman, masih terhitung nyaman, dan bisa dibilang nih badak banget. Jadi untuk perjalanan jauh gitu ya, mobil itu nyaman nih. Misalnya kita lewatin speed bump seperti ini ya, ini tuh masih enak banget. Nah, lalu bicara soal posisi duduknya nih. Ya, posisi duduknya ini enak banget ya. Dia seperti yang kami mention sebelumnya, dia bisa diatur secara ketinggian cukup lengkap ya, dan recline-nya dan maju mundurnya. Tapi walaupun memang secara manual, tapi sudah cukup lengkap, dan bagusnya ini setirnya bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi untuk posisi mengemudinya ini bisa disesuaikan sekali dengan postur tubuh kalian. Jadi mengendarai mobil itu enak ya, posisi duduknya mantap gitu ya. Dan ini juga lumayan side supportnya. Bagusnya juga kursinya ini sudah dibalut dengan leather setengah-setengah ya, fabric dan juga leather. Jadi terasa nyaman duduk di Vios ini.
Ya, lalu kemudian bicara soal visibilitasnya, ya pandangan ke depan, ke samping, kanan, kiri, lalu ke belakang. Ini baik, masih enak ya. Kaca spionnya juga lumayan besar, panjang gitu ya. Jadi visibilitasnya aman, handlingnya nih. Nah, ini dia. Sekarang, seperti yang kami mention juga sebelumnya, Toyota Vios generasi keempat ini, dia sudah menggunakan platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture ya. Jadi cara feel nih setirnya ini mirip sekali, kami bisa bilang ini mirip sekali dengan yang ada di Toyota Veloz atau Toyota Race gitu ya. Ini setirnya ya sekarang dia much improve ya untuk feedback setirnya, kemudian handlingnya ini juga cukup sharp ya. Bisa dibilang dibandingkan dengan generasi sebelumnya ini much improve. Tapi tetap ada catatan dari kami. Ini terasa setirnya ini gimana ya, kayak ada kesetnya gitu, kurang smooth gitu ya, apalagi kalau misalnya nih kita agak berbelok gitu ya nih. Nah ini handlingnya oke, bagus ya, cukup sharp di sini. Cuman ya itu dia tuh kurang smooth gitu. Walaupun feedback dari jalannya tuh udah oke, tapi ini nih misalkan kita agak berbelok gitu ya, setirnya tuh nggak langsung balik, dia tuh kayak masih keset gitu. Jadi baliknya tuh bertahap gitu. Nih, dia nggak langsung balik, ini bahkan deh kita belok gini dia masih berbelok gitu setirnya. Nah itu sih yang disayangkan, ini masih feel-nya tuh terasa memang sama persis dengan yang ada di Toyota Race dan juga di Daihatsu Rocky ya. Tapi ini bisa kami bilang ini much improve jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Performa, ya dia menggunakan mesin 1500 cc ya, kode mesinnya itu 2NRVE. Dan bisa kami bilang, ya ini cukup responsif ya. Ini mesin yang sama digunakan seperti di Toyota Veloz gitu ya. Dan juga Toyota Avanza yang 1.5. Jadi secara responsif mesin, ini wow, di putaran bawah terutama ya. Ini responsif sekali mesinnya. Bicara soal efisiensi dari Toyota Vios terbaru ini, ya untuk rute dalam kota gitu ya, banyak macet juga dan juga di jalan biasa. Nah, mobil ini mampu mencatatkan figur efisiensi di 12,2 km per liter. Ya, ini figur yang lumayan lah ya. Sedangkan untuk rute luar kota ya, banyak di jalan tol seperti ini luar biasa figurnya. Ya, menurut pencatatan kami, figur efisiensinya itu bisa mencapai 20,8 km per liter. Wow, luar biasa banget kan? Ya, dan apalagi, ini mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur TSS ya, Toyota Safety Sense. Ya, Toyota Safety Sense-nya salah satunya adalah Adaptive Cruise Control. Ini yang kami suka ya. Ini juga bisa membantu figur efisiensinya. Jadi dia bukan cruise control biasa. Dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Kalian bisa set gitu ya. Dan dia bisa menyesuaikan kalau kendaraan di depan kalian ini misalnya melambat, dia akan sensor bekerja dan akan ikut melambat gitu mobilnya. Toyota Safety Sense lainnya ya, fitur keselamatan aktif lainnya, sebut saja, ini lumayan lengkap banget ya. Dia ada yang namanya Pre-Collision Mitigation, Pre-Collision Warning ya. Jadi kalau misalkan nih sensornya bekerja, dia melihat kita udah dekat dengan kendaraan di depan kita, atau misalkan ada objek di depan kita, dia akan memberikan warning dan juga memberikan sedikit braking gitu ya. Jadi meminimalisir terjadinya benturan gitu ya. Nah oke, sekarang kita udah set nih Adaptive Cruise Control-nya. Dan sekarang kita set cruise control di 80 km per jam. Dan dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Ya, ini bagus banget ya, ini yang kami suka di sini. Dan ya, ini misalkan ada kendaraan di depan, nah dia ikut mengerem, adjust dengan kecepatan di kendaraan di depan kalian. Ini nice banget. Dan dia pastinya juga tadinya yang seperti kami mention sebelumnya, sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane departure warning. Satu hal lagi yang kami suka dari Toyota Vios terbaru ini jika dibandingkan dengan para pendahulunya ya, baik itu Toyota Yaris dan juga Toyota Vios sebelumnya, yaitu radius putarnya. Ya, sekarang kita coba U-turn dan ini wah, ini bagus ya, radius putaran ini cukup singkat gitu ya, pendek. Kalau kita ketahui bahwa di generasi sebelumnya itu selalu bermasalah dengan radius putarnya yang sangat besar gitu, panjang, mesti ngambilnya tuh kalau mau muter balik U-turn tuh mesti ambil ancang-ancang dulu. Ya, dan perlu tambahan 2 manuver lagi supaya bisa berputar balik secara sempurna. Tapi di Toyota Vios terbaru ini cukup sekali saja dan dia sudah bisa U-turn secara sempurna.
Oke, sekarang kami sudah berada di baris kedua dari the all new Toyota Vios generasi keempat ini. Ya, first impression kami ketika duduk di sini, ya memang secara bantingan suspensi sama nyamannya seperti tadi kita mengendarai mobil ini. Dia bantingan ini empuk kalau lewatin jalanan speed bump gitu ya, speed trap atau jalanan yang bergelombang. Suspensinya masih terasa nyaman sampai ke baris kedua ini. Ya, tapi sayangnya kursinya enak, empuk ya, dan dia sudah berbahan kulit gitu ya, bagus kombinasi kulit, ada fabriknya juga. Nah, tapi uniknya kalian bisa lihat sendiri di headrestnya, ini dia fix modelnya. Ya, kalau di generasi sebelumnya tuh dia bisa di-adjust semua masing-masing. Dan yang lucunya juga, yang bisa di-adjust headrestnya hanya di penumpang tengah sini. Dan untuk legroomnya dia cukup luas, masih oke gitu ya. Footroomnya juga oke. Tapi bisa kami bilang ini tidak seluas jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, seperti yang kita tahu dulu, generasi sebelumnya ada versi Toyota Limo-nya yang selalu dijadikan armada taksi ya. Dan itu luas banget gitu ya. Legroomnya kalau kalian naik taksi gitu ya, sering berpergian naik taksi, luas banget. Lebih luas jika dibandingkan dengan Toyota Vios terbaru ini. Oke, sekarang kita tes aja berapa figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dari Toyota Vios terbaru ini. Oke, langsung aja yuk kita ke mode Power Mode ya, Power Mode. Oke, go! Wow, oke, dia main di putaran bawah ya. Raungan mesinnya sangat kencang sekali. Sistem transmisi-nya kami suka ya. Ini sigap dan juga halus. Ya, dan sudah 100. Yes, ya ini lumayan baik ya secara tadi performanya. Tapi menurut catatan kami, figur akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam itu ditempuh dalam waktu 11,1 detik. Iya, oke. Ini bisa dibilang bukan figur yang fantastis gitu ya, yang cepet-cepet banget gitu ya. Tapi ya mumpuni lah gitu ya. What do you expect? Mesinnya 1500 cc ya. Tapi tetap kok, tenaga mesinnya responsif, ngisi terus tenaganya apalagi di putaran bawah tadi. Jadi ya untuk urusan performa, ya not bad lah ya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT review di all new Toyota Vios dibanderol dengan harga 368,4 juta rupiah. Ya, menurut kami masih bisa memberikan value for money yang cukup baik ya. Karena tadi, sekarang desainnya bener-bener fresh, berubah, sekarang lebih dewasa, ya lebih cantik gitu ya, bagus banget, berbeda banget dengan generasi sebelumnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan aktif yang cukup lengkap dan cukup advance, yaitu TSS-nya, Toyota Safety Sense. Lalu kemudian ruang bagasinya yang luas banget ya, walaupun ruang kabinnya dia tidak seluas generasi sebelumnya. Dan dia juga memiliki performa dan juga efisiensi yang baik gitu ya. Dan apalagi dia udah menggunakan platform DNGA tadi yang sekarang memberikan fun to drive yang lebih baik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, apalagi si Toyota Vios terbaru ini juga sudah tidak ada lagi nih versi Toyota Limo-nya yang sering dijadikan armada taksi gitu ya. Jadi memang di sini Toyota memang ingin lebih serius menggarap pasar dari compact sedan ini gitu ya. Pengen cari sedan yang lebih terkesan lebih lux gitu ya, lebih mewah gitu ya, jika dibandingkan dengan misalkan compact SUV yang harganya nih mirip-mirip gitu ya. Oke, tapi apabila kalian lebih tertarik nih untuk Toyota Vios generasi sebelumnya gitu ya, nah kalian bisa membelinya melalui BCA Finance. Nah, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya @mybcaf.uscar. Di sana banyak banget ya pilihan mobil bekas berkualitas yang sudah terverifikasi oleh BCA Finance. Dan apabila kalian ingin mengajukan pembiayaannya, kalian bisa mengajukannya melalui BCA Finance. Dan pastinya bisa mendapatkan rate yang terbaik. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kalau kalian ingin membaca berita seputar dunia otomotif, kalian juga bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau kalian misalnya tertarik nih untuk meminang Toyota Vios ini atau misalkan lineup Toyota lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami, sekali lagi di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik.
Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Erika Syarif pamit. Stay tune.